وقل رب زدني علما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, sebelumnya kita katakan bahwa bulan Ramadan bagi orang-orang Islam, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa, ibarat tamu yang agung, ibarat tamu yang sangat dihormati, sehingga seperti halnya orang yang hendak menyambut tamu yang terhormat, orang Islam tidak menyambut Ramadan dengan sambutan yang biasa-biasa saja, tidak. Orang Islam berusaha menyambut Ramadan dengan sambutan yang sebaik-baiknya. Maka jauh-jauh sebelum datangnya bulan Ramadan, orang Islam sudah bersiap-siap memberikan sambutan yang terbaik untuk bulan Ramadan. Lalu apabila kita ditanya, apa yang kiranya bisa kita lakukan sebagai persiapan untuk menyambut bulan Ramadan? Yang pertama tentunya doa supaya Allah memberikan rizki kepada kita, umur yang panjang, badan yang sehat, hati yang semangat, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan diberi umur yang panjang, bisa menjumpai bulan Ramadan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesemangatan, sehingga bisa betul-betul memaksimalkan ibadah pada bulan Ramadan. Supaya dipahami bahwa hati seorang hamba ada di tangan Allah. Artinya Allah lah yang menggerakkan hatinya. Kita bisa semangat karena Allah yang memberikan kesemangatan. Begitu juga kita bisa mengerjakan ibadah, misalnya puasa, sholat sunnah, atau ibadah-ibadah yang lain, itu juga karena pemberian dari Allah. Kalau Allah tidak memberi, nggak bisa. Bahkan walaupun ibadah yang katakan atau orang melihatnya itu ringan sekali, kalau Allah tidak memberi, kita nggak bisa. Maka kita doa supaya kita bisa bertemu bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan semangat. Yang kedua, kita usahakan kita bertemu bulan Ramadan dengan hati yang jernih, dengan hati yang bersih. Kenapa? Karena hati yang kotor itu akan membuat kita berat mengerjakan kebaikan, berat mengerjakan ibadah. Hati yang kotor akan menjauhkan kita dari amal soleh, menjauhkan kita dari kebaikan-kebaikan.
Apa yang mengotori hati kita ini? Yang mengotori hati kita adalah dosa-dosa yang kita kerjakan. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dosa-dosa yang mereka kerjakan itu akan menjadi ron. Ron itu apa? Noda hitam di hati mereka. Dosa-dosa yang mereka kerjakan akan mengotori hati mereka. Nah, dampak dari ron itu apa? Dampak dari noda yang mengotori hati, dampaknya adalah beratnya kita mengerjakan ibadah. Orang-orang yang mengerjakan dosa, walaupun itu dosa kecil misalnya, maka dampak yang pertama kali atau dampak yang paling terasa yang akan dia alami adalah apa? Berat mengerjakan ibadah. Yang biasanya misalnya sholat sunnah, rawatib misalnya, tertib, ibadah malam ringan, begitu dia mengerjakan dosa tiba-tiba mau sholat rawatib itu berat sekali, mau bangun malam berat sekali. Itulah dampak terburuk dari dosa yang kita kerjakan. Nah, kita akan jauh dari ibadah, jauh dari kebaikan, berat mengerjakan kebaikan. Padahal saudara sekalian, ketika bulan Ramadan tiba, apa yang akan kita lakukan waktu itu? Apa yang kita harapkan waktu itu? Berlomba-lomba meraih semua kefadalan-kefadalan bulan Ramadan. Berlomba-lomba untuk mengerjakan ibadah yang sebanyak-banyaknya, mengerjakan kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Tapi kalau hati kita masih kotor, kita akan kesulitan untuk itu. Kita akan kesulitan untuk memperbanyak zikir di bulan Ramadan. Kita akan kesulitan memperbanyak salat sunnah di bulan Ramadan. Kita akan kesulitan memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Kita akan kesulitan untuk itu. Walaupun mungkin sebelumnya sudah kita rencanakan, bulan Ramadan ini saya akan khatamkan Al-Quran minimal 10 kali misalnya, setiap 3 hari sekali khatam. Nah, secara hitungan bisa. Karena apa? Secara hitungan bisa. Karena kalau saya targetkan khatam 3 hari sekali, berarti saya dalam 1 hari hanya harus membaca berapa? 10 juz. Nah, waktu saya untuk membaca 10 juz dalam 1 hari 1 malam lebih dari cukup. Perhitungan bisa. Tapi karena dosa jadi berat. Karena hati yang kotor jadi berat. Nah, rencana saya pada bulan Ramadan adalah, rencana terbesar saya misalnya, selama bulan Ramadan saya tidak pernah absen dari sholat tarawih berjamaah bersama imam di masjid misalnya. Rencana yang sudah sangat bagus sekali. Ini bisa terhalang karena apa? Karena hati kita masih kotor. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya supaya hati kita bersih? Untuk kalau yang belum kotor, bagaimana tetap bersih? Supaya hati kita tetap bersih, tentunya ya kita harus sangat berhati-hati. Jangan sampai terjerumus pada kemaksiatan, jangan sampai terjerumus pada perbuatan dosa sekecil apapun. Nah,
khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzakat tuqa. Tinggalkanlah semua dosa, baik dosa itu kecil apalagi itu dosa besar. Itulah namanya orang yang takwa. Itulah namanya orang yang takwa, menghindari dosa. Nah, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar, hindari. Tapi seringnya gimana? Kita itu walaupun sudah berhati-hati, tetap saja ada keplesetnya, tetap saja ada tergelincirnya. Akhirnya tetap mengerjakan dosa. Kalau sudah begitu, apa yang kita lakukan? Taubat. Bagaimana caranya taubat? Kita tulis surat taubat. Kita jelaskan apa saja kesalahan kita di situ, apa saja dosa yang kita kerjakan di situ. Bukan. Nah, di dalam Islam tidak ada tobat dengan cara yang seperti itu. Nah, di dalam Islam tobat itu selagi kesalahan itu adalah antara kita dengan Allah, maka tobatnya ya antara kita dengan Allah. Nah, orang lain tidak berhak tahu dan tidak perlu kita kasih tahu kita pernah melanggar apa, kita pernah berbuat maksiat apa. Orang lain nggak perlu tahu. Nah, taubat kita dengan Allah bagaimana caranya? Syarat taubat yang nasuha, yang pertama adalah niat yang karena Allah, niat yang mukhlis. Saya taubat itu betul-betul karena Allah, bukan karena tekanan orang lain, bukan karena malu dengan orang lain, bukan. Nah, atau bukan karena saya sudah bosan dengan perbuatan itu, bukan. Memang betul-betul karena Allah. Nah, saya bertobat betul-betul karena Allah, bukan karena ingin disaksikan baik oleh orang lain, bukan karena ingin diakui oleh orang lain, bukan. Tapi karena betul-betul berharap pengampunan dari Allah, betul-betul berharap pahala dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, menyesal. Menyesal, betul-betul menyesal atas dosa yang pernah dikerjakannya. Dia menyesal betul, bahkan kadang menangis. Kenapa dia melakukan dosa itu? Nah, maka dikatakan dalam hadis an-nadamu taubah. Menyesal itu adalah taubat. Intinya taubat yaitu penyesalan itu. Ada dua orang sama-sama berhenti dari kemaksiatan. Misalnya sama-sama ini ahli zina. Yang satu berhenti zina karena apa? Karena takut penyakit, atau karena memang sudah bosen dia. Nah, atau karena sudah nggak bisa lagi misalnya. Dia berhenti dari zina. Yang satu, dia berhenti dari zina karena apa? Menyesal dia telah melakukan perbuatan zina. Menyesal dia banyak berbuat maksiat. Dia takut kalau sampai terus-menerus seperti ini, dia akan kehilangan surganya. Mana yang taubat? Hah? Mana yang taubat? Yang berhenti dari zina karena apa? Karena penyesalannya,
karena takutnya dia pada dosanya zina. Itu yang tobat. Yang berhenti dari zina karena sudah merasa puas, sudah bosan, atau hanya karena takut dengan penyakit yang menular dan seterusnya, itu bukan tobat. Jadi, yang ketiga, syaratnya tobatnya nasuha adalah al-iqla'u minadz-dzamb, berhenti dari dosa itu. Nah, ya menyesal, ya berhenti betul. Nah, misal dia tobat dari kebiasaan zina, maka praktek tobat dia bagaimana? Dia betul-betul berhenti dari kebiasaan zina. Dia tobat dari kebiasaan merokok, maka arti tobatnya dia bagaimana? Dia betul-betul berhenti dari kebiasaan merokok. Itu namanya tobat. Walam yusirru ala ma fa'alu. Tidak terus-menerus mengerjakan dosa yang sudah pernah dikerjakannya. Artinya dia berhenti. Yang keempat adalah apa? Al-azm, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Nah, bertekad untuk tidak mengulangi lagi, itulah namanya tobat. Tentu, sehingga yang dimaksud orang yang tobat bukan orang yang memang sama sekali tidak mengulangi apa yang pernah dikerjakan, dosa yang pernah dikerjakan, tidak. Artinya ketika dia tobat itu memang dia betul-betul bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi. Berarti dia sudah tobat dari situ. Kok suatu saat dia dicoba oleh Allah, terjerumus lagi, bagaimana? Tobat lagi. Tobatnya yang kemarin bagaimana? Sah apa enggak? Sah. Nah, kenapa? Saat itu dia sudah betul-betul niat untuk tidak akan mengulangi lagi. Cuma sekarang nih kondisi dia oleh Allah diuji lagi, terjerumus lagi pada dosa itu. Nah, makanya syaratnya tobat bukan tidak mengulangi, tapi apa? Bertekad untuk tidak mengulangi. Kemudian apabila kesalahan atau dosanya itu ada hubungannya dengan hak-haknya sesama hamba, maka harus dikembalikan. Kalau misalnya dia mengambil hartanya tanpa hak, harta yang diambil harus dikembalikan. Kalau dia kesalahannya adalah mencemarkan nama baiknya, maka dia harus minta maaf, mengembalikan nama baiknya, mengklarifikasi dan seterusnya, berusaha mengembalikan nama baiknya. Nah, kalau kesalahannya ngerasani, mengghibah, gimana? Minta maaf. Itu kalau ada hubungannya dengan siapa? Haknya hamba. Nah, dengan taubat kepada Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa, maka hukumnya, keadaannya seperti orang yang tidak berbuat dosa, artinya bersih. Ketika dia sudah tobat, maka sudah bersih. Nah, kalau dalam hadis lain tentang ran tadi, Rasulullah mengatakan seorang hamba ketika dia berbuat dosa, maka di dalam hatinya akan ada noda hitam.
Ketika dia tobat, maka noda hitam itu dihapus, hatinya jernih lagi. Ketika dia dosa lagi, maka noda hitam itu bertambah lagi. Nah, ketika orang sudah tobat, maka hatinya bersih, hatinya jernih. Ketika hati sudah bersih, sudah jernih, maka mengerjakan ibadah menjadi ringan. Ibadah jadi lebih semangat. Nah, dengan kebaikan bisa lebih senang, nah, lebih tertarik. Nah, sehingga tujuannya untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan tidak hanya jadi wacana saja, tidak, bisa betul-betul direalisasikan. Baik.